Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah. Atas kesempatan dan kemudahan pertemuan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Sebelum Allah menciptakan bumi dan langit 500 tahun sebelumnya sudah tertulis pertemuan ini di Masjid Jami'atuz Zahidin. Para pengurus, takmir masjid, para imam, muazzin, para jamaahnya sekalian, semoga semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang sangat berharga bagi kita semua sebagai umat Islam adalah kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semestinya merasakan nikmat itu. Kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa saja berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad, karena Nabi Musa bersama umatnya termasuk umat yang cukup banyak dan besar. Dan sebelum bertemu Nabi Muhammad, dia mengira umatnya yang terbesar. Di waktu Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa mengenal ternyata umatnya Nabi Muhammad jauh lebih besar dan jauh lebih banyak jumlahnya dibanding umat Nabi Musa. Ibarat satu ekor kambing yang putih, polos, ada satu bulunya warna hitam. Kira-kira nampak enggak yang warna hitam? Di dalam bulu yang begitu banyak cuma ada satu warna hitam. Atau sebaliknya, satu ekor kambing hitam, ada satu bulunya yang berwarna putih. Itulah yang kecil itu adalah umat Nabi Musa. Satu ekor kambing itu adalah besarnya umat Nabi Muhammad SAW. Besar bukan sedikit, besarnya luar biasa. Makanya di situ Nabi Musa merasa cemburu dengan jumlah yang begitu banyak. Lebih lagi umat Nabi Muhammad dihadirkan dan didatangkan di akhir zaman, umat yang terakhir. Tak ada lagi umat lagi, karena Nabi kita Nabi yang akhir. Berarti setelah Nabi kita tidak ada Nabi, dan setelah umat kita tidak ada umat. Habis kita adalah hari kiamat. Tetapi karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad yang datang di akhir zaman atau paling belakangan, tetapi mereka terpilih pertama dari seluruh umat yang akan masuk surga. Masya Allah.
Pertama yang diizinkan buka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu para nabi dan rasul satu persatu. Habis para nabi dan rasul, pertama orang yang masuki surga sesudah para nabi dan rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar dari mana? Dari umat Nabi Muhammad. Dan seterusnya yang telah diberikan berita gembira oleh Rasulullah SAW menjaminkan mereka masuk surga, sahabatnya dan seterusnya sampai kita insya-Allah bersama mereka. Habis sudah umat Nabi Muhammad, baru ummah-ummah yang lain. Dan salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama Rasulullah, karena Rasul sebelum masuk surga menunggu kita. Tak ada umat yang ditunggu oleh nabinya. Kita ada Nabi Muhammad yang menunggu kita. Bagaimana bisa Nabi Muhammad mentandai umatnya di dalam sekian banyak umat-umat yang lain? Coba kalau kita sekarang hitungan manusia katanya 5, 6 atau 7 miliar yang ada di bumi, yang muslim maupun non muslim. Bayangkan kira-kira kalau sekarang umat manusia kira-kira 6 atau 7 miliar, bayangkan berapa jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Apalagi di masa yang akan datang kita tidak tahu berapa lama lagi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di hadapan miliaran manusia, puluhan umat, bagaimana bisa dia mengenal umatnya dan bisa menandai umatnya? Ternyata dari cahaya wudu dan salat. Tidak cukup syahadat, tidak cukup syahadat. Karena banyak orang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi tidak salat. Tidak ada cahaya, belum ada cahaya. Itu baru cahayanya di kalbu kalau kalimat ini. Tapi Rasulullah SAW kan tidak bisa lihat isi hati. Bagaimana bisa dikenal? Dari wajahnya, tangannya, kakinya ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya wudunya. Dan tidak mungkin orang wudu tapi tidak salat. Ada enggak orang wudu tapi tidak salat? Suka jaga wudu tapi tidak pernah salat? Ada enggak? Mungkin ada orang salat tapi tidak wudu. Pernah enggak lihat ada orang salat tapi tidak wudu? Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon Bapak Ibu jaga cahaya itu, karena cahaya itu adalah hubungan kita dan tanda kita dikenal oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunggu kita di hadapan pintu. Buat apa Nabi Muhammad menunggu? Pertama, Nabi Muhammad ingin memimpin kita masuk bersama-sama di surga. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ingin membagikan minum air Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa itu Kautsar? Sebuah air dari surga, hanya didapat oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Tapi air, bukan susu, bukan jus, air. Tapi subhanallah,
keajaiban. Tidak bisa dibayangkan air kok warna putih, kok manisnya lebih daripada madu. Tidak bisa dibayangkan. Yang kita tahu air itu ada rasa enggak? Tidak ada rasa, kosong. Tapi nanti bersama SAW beda. Bukan hanya rasa dan warna, tapi memiliki khasiat yang tidak dimiliki oleh air lain. Apa itu? Siapa saja yang sekali minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hadapan surga, tidak akan butuh air lagi dan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Subhanallah. Kita berapa kali haus? Minum air, haus lagi, minum air, haus lagi. Hari ini minum aqua, besok minum apa lagi, semua sama, haus lagi. Biar beli air yang mahal, haus lagi. Makanya jamaah sekalian, saya mohon tolong jaga cahaya itu. Jangan sampai kita memadamkan cahaya itu sendiri. Karena nanti di hari kiamat Nabi Muhammad tidak akan minta KTP Bapak Ibu, tanda kenal. Tidak ada KTP. Oh, tanggal lahir tahun 70. Berarti ini zaman-zaman belakang aku, kata Rasul. Tidak ada. Dan tidak perlu kita teriak, ya Rasulullah, ini saya umatmu, aku cinta kepadamu. Tidak perlu. Bagaimana bisa? Harus ada bukti. Bukan suara, bukan KTP, tapi bukti cahaya yang ada di tubuh badan kita. Wajah kita, tangan kita, kaki kita bersinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Basyirul masya'ina fi adh-dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka datang ke masjid di saat gelap, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Berarti kita jaga salat, apalagi datang ke masjid di saat gelap, ada balasannya. Selain pahala 10 kali lipat, selain kita mendapatkan salat berjamaah lebih besar 27 kali lipat dibanding salat sendiri, selain kita setiap langkah satu derajat, satu langkah satu kebaikan, satu langkah menghapuskan dosa, dan langkah-langkah itu pulang pergi. Bukan hanya datang ke masjid dihitung langkah-langkahnya, pulang pergi, balik ke rumahnya, padahal pulang ke rumah kan sudah selesai, sudah tunaikan salat, tetap dihitung langkah-langkah. Kemarin pas saya berbicara masalah langkah, ada orang, terus gimana kalau naik motor? Gimana hitungan langkahnya? Saya bilang, kalau soal hitungannya jangan khawatir, Allah tidak akan salah hitung. Yang penting kita harus tahu, mampu menghitungkan dosa kita. Kalau soal hitungan, Allah tidak pernah salah. Yang penting jangan kita salah hitung dosa kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu semua dapat bonus cahaya. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ke masjid di salat subuh gelap enggak? Gelap. Tapi mau datang. Salat isya gelap enggak? Gelap. Tapi mau ke masjid. Makanya perjuangan ini, apalagi salat subuhnya,
Perjuangan ini Allah hargai. Biasanya manusia suka ada rasa tidak nyaman. Mungkin tidak semua sama, mungkin ada yang takut, tapi saya kalau kita bicara umum tidak nyaman jalan di waktu gelap. Apalagi orang kampung bisa lewat sawahnya atau lewat kebunnya, tidak ada jalan terang, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada ini, merasa tidak nyaman. Tapi tetap mereka melangkah ke masjid. Maka coba lihat bapa-bapa, ibu-ibu yang usia lanjut atau orang tua kita barangkali yang sudah tidak ada, kakek nenek kita, sampai usia tua sehat mereka, karena mereka tidak pernah tinggalkan salat dan tidak pernah tinggalkan ngaji bersama-sama. Kita biasa yasinan malam Jumat, mereka setiap malam yasinan. Bahkan sebelum maghrib mereka makan, habis maghrib sudah tidak boleh ada aktivitas selain ngaji. Duduk di musalla sambil menunggu isya, betul kan? Itu yang terjadi masa dulu. Kita sama juga, sibuk habis maghrib nonton sinetron, sama-sama sibuk. Makanya kita terbeban, banyak persoalan, banyak masalah. Mereka hidupnya pas-pasan, orang dahulu kita hidupnya pas-pasan, tapi tidak pernah pusing, tidak pernah stres. Mungkin bahasa galau aja baru-baru muncul. Mungkin orang dulu tidak tahu apa itu galau. Dia fikir berbagai macam makanan. Sekarang coba, siapa yang tidak galau? Allah yang bikin galau? Tidak, kita yang bikin galau sendiri. Tinggalkan ngaji, tinggalkan masjid. Yang malam jadi siang, yang siang jadi malam. Main bermalam-malam TV, nonton bola, main catur, main PS, macam-macam sampai dekat subuh. Sudah dekat subuh nantuk, tidak memfikirkan tahajud walaupun 2 rakaat, tutup witir, sudah tahajud walaupun 2 rakaat. Tidak. Lagi capek, begal, mau istirahat sebentar. Kalau alasan salat subuh, bangun sudah kesiangan, ya Allah maafkan ketiduran, kurang ajar manusia. Itu kerjaannya sama Allah. Habis itu dia tanya, kenapa kok doa saya tidak dikabul? Hajat saya belum tuntas. Dia fikir perilakunya seperti ini setiap hari, dan dia pergi ke Habib, pergi ke Kiai, pergi ke makam sana, makam sini, minta dikabulkan. Tak bakal. Tak bakal. Tak bisa tawassul dengan para wali kalau perilakunya seperti ini. Usahakan perilaku sama seperti para wali, baru tawassulnya berguna, bermanfaat. Kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh menggantungkan kebaikan, karena para wali tidak bisa mewakili kita salat. Tak bisa kita datang kepada seorang habib atau seorang kiai, Pak, saya malas salat, saya wakili Bapak, tolong salatkan. Kata habib, insyaAllah saya kalau untuk mewakili kamu salat, tak bisa. Kalau mau disalati, saya bisa. Berarti ada amalan yang tak bisa diwakili orang lain, kita harus kerjakan. Salat kita, ngaji Al-Quran, kita berbuat kebaikan, tahajud, jaga salat sunnah duha, sunnah tahiyatul masjid, masuk sunnah wudu. Apapun kebaikan yang kita bisa lakukan, jangan kita tinggalkan. Dengan segala upaya, ikhtiar yang kita lakukan, walaupun ada kekurangan, barangkali ada kekurangan khusyuk, ada kekurangan belum bisa sempurna ibadah kita, tolong Mbak Kiai, tolong Mbak Habib, tolong doakan. Itu namanya ikhtiar. Ada usaha. Habis kita usaha, baru kita boleh. Tak apa-apa kita minta tolong orang salih mendoakan. Ulama kita yang kita pandangi mereka sebagai orang salih, minta doanya. Rasulullah SAW menwasiatkan sahabat
kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani, minta doanya. Mana yang lebih mulia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau Uwais Al-Qarani? Ya, jauh lebih besar kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka cukup mendapatkan kemuliaan mendampingi Rasul, itu sudah cukup. Bersama Rasul, membela Rasul, berjuangan sama Rasul, makanya dimakamkan bersama Rasul di samping Rasul SAW. Tapi coba bayangkan, Rasulullah SAW menyuruh mereka, carilah Uwais. Kalau kalian ketemu, minta doanya. Berarti boleh minta doa orang salih. Walaupun kita merasa berbuat kebaikan, menjaga salat, menjaga, tidak apa-apa. Orang salih minta doa sama orang salih. Apalagi di masa sekarang, di zaman global fitnah, kita sangat membutuhkan doa.